Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dengan NIM 241012036. Di sini saya akan menyajikan modul saya yang bertemakan iman kepada Allah. Kelas 7 semester ganjil. Alokasi waktunya 3 kali 40 menit. Model pembelajaran saya yaitu pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, kompetensi awalnya profil pembelajaran Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Nah, profil pembelajaran Pancasila ini beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, bernalar kritis dalam memahami konteks akidah Islam, serta gotong royong dalam memecahkan permasalahan keimanan. Profil pelajar rahmatan lil alamin memiliki akidah yang lurus, meneladani Rasulullah, bersikap toleran, dan menyebarkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Terus ada sarana dan prasarananya. Ada proyektor atau LCD. Terus ada video atau animasi tentang iman kepada Allah. Di sini saya akan menayangkan video tersebut. Di sebuah desa, tinggal seorang ibu bernama Bu Sari yang memiliki anak kecil bernama Raka. Suatu hari, Raka bermain layangan di dekat kebun. Tetapi tiba-tiba tali layangannya putus dan tersangkut di pohon besar. Karena takut kehilangan layangan kesayangannya, Raka menangis sambil menarik-narik talinya yang tersangkut. Lalu Pak Tommy datang dan berkata, "Nak, pohon ini penunggunya kuat. Kalau mau layanganmu kembali, kamu harus bilang begini. Wahai penunggu pohon, tolong kembalikan layanganku. Nanti aku bawakan kopi hitam." Karena percaya pada ayahnya, Raka pun mengucapkan kata-kata itu. Angin berhembus dengan kencang dan layangannya jatuh ke tanah. Raka pun senang bukan main. Sejak saat itu, setiap kali Raka kesulitan, ia sering berbicara pada pohon, batu besar, dan tempat-tempat angker untuk minta tolong. Penjelasan syirik dalam kejadian ini adalah perbuatan ayahnya Raka termasuk syirik. Karena yang pertama, meminta pertolongan kepada selain Allah, yaitu kepada penunggu pohon atau makhluk gaib. Yang kedua, meyakini pohon memiliki kekuatan untuk membantu manusia. Yang ketiga, menggantungkan harapan kepada makhluk, bukan kepada Allah. Padahal, syirik adalah dosa besar, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu, baik dalam bentuk meminta pertolongan, berharap, maupun percaya ada yang memiliki kekuatan selain Allah. Allah juga berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Pesan dari cerita, sebagai seorang muslim, kita harus meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada pohon, batu, atau makhluk lain. Kalau mengalami kesulitan, kita cukup berdoa kepada Allah dan sungguh-sungguh bukan meminta bantuan kepada selainnya. Setelah itu ada
Al-Quran dan buku Akidah Islam SMP dan MTS. Buku digital Akidah Islam kelas 7 Kemenag yang sudah saya tampilkan, ada link untuk bukunya. Terus ada kerja peserta didik LKPD, terus tambahan PBL studi kasus penyimpangan akidah di kalangan remaja, percaya jimat, ramalan, horoskop. Terus target peserta didik kelas 7 SMP atau MTS yang aktif dan antusias, mampu bekerja sama dan memahami konsep akidah Islam, serta dapat memecahkan solusi dan studi kasus penyimpangan akidah sesuai ajaran Islam. Nah, model pembelajarannya, pendekatan pembelajaran problem based learning atau PBL, pembelajaran berbasis masalah. Terus ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami iman kepada Allah dengan menjelaskan pengertian dalil, naki, dan sifat-sifat Allah, menganalisis kasus sederhana terkait penyimpangan akidah serta memutuskan solusinya berdasarkan akidah Islam, serta menunjukkan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada Allah, dalil, naki, dan sifat-sifat Allah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan benar. Terus peserta didik dapat menganalisis kasus sederhana terkait penyimpangan akidah dan memutuskan solusi berdasarkan akidah Islam dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan sikap yakin kepada Allah, jujur dan bertanggung jawab selama proses diskusi kelompok sesuai kriteria observasi. Nah, selanjutnya ada pemahaman bermakna, yaitu akidah Islam adalah dasar utama keimanan seorang muslim. Terus iman kepada Allah membimbing manusia dalam berpikir, bersikap, dan menyelesaikan masalah kehidupan. Terus pertanyaan pemantik, pernahkah kalian melihat seseorang percaya pada ramalan atau jimat? Terus mengapa iman kepada Allah menjadi dasar dalam kehidupan seorang muslim? Selanjutnya masuk pada kegiatan pembelajaran model PBL. Nah, tahap pertama di sini orientasi siswa pada masalah. Guru menyajikan studi kasus penyimpangan akidah remaja dan menayangkan video pembelajaran sebagai konteks. Siswa mengidentifikasi masalah akidah dalam kasus tersebut. Nah, tahap keduanya mengorganisasikan siswa. Siswa dibagi dalam kelompok diskusi dan menerima LKPD berisi kasus dan pertanyaan panduan. Nah, tahap ketiga membimbing penyelidikan. Guru menjelaskan pengertian iman, dalil, dan sifat-sifat Allah. Siswa menganalisis kasus berdasarkan konsep akidah Islam. Nah, tahap keempat mengembangkan dan menyajikan karya. Siswa merumuskan solusi dan membuat mind map atau poster solusi akidah lalu mempresentasikannya. Nah, tahap terakhir atau tahap kelima menganalisis dan mengevaluasi. Guru dan siswa melakukan tanya jawab serta penguatan nilai akidah yang benar. Terakhir penutup, menyimpulkan pembelajaran, refleksi, dan doa penutup selama 10 menit. Selanjutnya, pengayaan dan remedial. Remedialnya itu lembar tambahan dan video penguatan materi akidah. Pengayaan, menulis cerita pendek yang bertemakan peran iman
kepada Allah dalam kehidupan remaja. Masuk pada asesmen, pengetahuan, tes lisan atau tulisan tentang iman kepada Allah dan sifat-sifatnya. Terus keterampilan, mind map atau poster, solusi kasus, akidah, dan presentasi. Terus sikap, keaktifan, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, sumber belajarnya buku Akidah Islam SMP dan MTS kelas 6, kelas 7 Kemenak, yang sudah saya taruh di linknya, yang saya sudah taruh di bagian nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya masuk pada konsep dasar akidah Islam, pengertian dan hakikat iman kepada Allah. Pengertiannya, iman kepada Allah adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan bahwa Allah itu ada, esa, dan maha sempurna. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, dalilnya, dalil iman kepada Allah, Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1, yang artinya katakanlah, dialah Allah yang maha esa. Terus ada sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat wajib seperti wujud, qidam, baka, mukhalafu lil hawadits. Nah, terus masuk pada analisis kasus dan aplikasi akidah. Yang pertama, bentuk penyimpangan akidah. Percaya jimat, percaya ramalan nasib, menganggap selain Allah memberi keberuntungan. Terus kedua, sikap seorang muslim, bertawakal kepada Allah, menjauhi syirik, memperkuat iman melalui ibadah. Nah, untuk selanjutnya bagian C, pembentukan sikap dan hikmah. Yang pertama, meneladani tauhid Rasulullah. Rasulullah selalu bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Terus menerapkan akidah dalam kehidupan, yaitu jujur, bertanggung jawab, percaya diri, tanpa bergantung pada hal syirik. Nah, media pembelajarannya sudah saya taruh. Terus LKPD, Problem Based Learning. Nah, selanjutnya otorientasi masalah kasus. Seorang pelajar percaya bahwa keberhasilannya dalam ujian ditentukan oleh jimat yang ia pakai. Nah, untuk pertanyaannya, apakah perilaku tersebut sesuai akidah Islam? Kedua, termasuk penyimpangan akidah apa? Terakhir, bagaimana solusi yang tepat menurut Islam? Selanjutnya, penyelidikan.